Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bunda di sini di Belajar Bareng channel Bunda. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap semangat. Oke? Nah, pada video kali ini Bunda ingin memberikan materi tentang pengenalan alat-alat jahit dan fungsinya ya. Nah, materi ini sebenarnya untuk kelas 10 ya. Kelas 10 jurusan Tata Busana. Tentu saja untuk adik-adik kelas kalian yang baru masuk di jurusan Tata Busana. Mereka harus mengenal alat-alat jahit karena tentunya ini akan dipergunakan selama praktek ya. Oke. Nah, untuk kalian yang baru masuk di jurusan Tata Busana, simak baik-baik ya. Nanti Bunda akan tampilkan beberapa alat untuk digunakan selama kalian praktek di jurusan Tata Busana. Oke? Kalian sudah siap ya menyimak? Nah, perhatikan bentuk alatnya, kemudian jangan lupa dicatat supaya lebih cepat hafal ya, tahu fungsi dan namanya. Oke? Nah, yang pertama ini adalah mesin jahit portable. Nah, mesin jahit ini multifungsi ya, karena dia selain digunakan untuk menjahit lurus, dia juga bisa untuk bikin lubang kancing, untuk menghias gitu ya, untuk tusuk-tusuk seperti motif flanel gitu ya, dan sebagainya. Nah, dia ukurannya tidak terlalu besar dan biasanya digunakan untuk di rumah-rumah tangga ya. Nah, mereknya juga banyak, ada Singer, Butterfly dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ada mesin high speed atau mesin industri. Nah, mesin industri ini ukurannya besar, dia kuat, berat. Nah, dia digunakan di industri. Biasa digunakan di garment atau konveksi. Dia kuat untuk memproduksi dalam jumlah banyak. Ya. Nah, selanjutnya ada toolkits. Toolkit ini sebenarnya banyak ya macamnya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tapi di sini Bunda tampilkan yang sederhana yang biasa dibawa untuk tempat alat jahit kalian. Yang pertama ini toolkit ini digunakan untuk membawa alat-alat jahit kalian ya. Nah, di situ ada benang jahit, tentu saja gunanya untuk menjahit, dipasangkan ke mesin atau untuk menjahit tangan ya, misalkan pasang kancing, ngelem dan sebagainya. Nah, benang jahit ini biasa digunakan kalau untuk penulisan tangan dengan jarum tangan ya. Nah, ada peniti. Peniti ini insidentil karena dia biasanya digunakan untuk memasukkan, misalkan untuk alat bantu ya, memasukkan karet ke dalam lubang busana, misalkan di ujung lengan atau di mana yang menggunakan karet ya. Kemudian ada kancing hem. Nah, kancing hem ini juga digunakan untuk kemeja atau blus yang menggunakan belahan dengan kancing ya. Selanjutnya ada gunting benang, ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi dia punya warna-warni ya. Kemudian ada meteran, ini fungsinya untuk mengukur, mengambil ukuran atau mengukur baju yang sedang kalian kerjakan. Nah, ada kancing jepret, digunakan biasanya untuk kebaya. Nah, ada bidal. Bidal ini untuk melindungi jari kita dari ketusuk jarum ya. Nah, bidal juga ada macam bentuknya, nanti Bunda akan tampilkan kembali. Kemudian ada mata nenek ya. Mata nenek itu fungsinya untuk alat bantu memasukkan benang ke dalam jarum, bisa jarum mesin atau jarum tangan ya. Selanjutnya ada pinset. Pinset ini biasanya membantu kita memasukkan benang ke mesin obras. Nah, ini mata nenek sama seperti tadi, hanya bentuknya beda ya. Nah, kemudian meteran juga sama, fungsinya untuk mengambil ukuran atau mengukur pakaian sedang kita jahit ya. Nah, cuma bentuknya aja dia dalam bentuk lingkaran. Nah, kemudian selanjutnya ada pendedel. Ini untuk membantu kita mendedel jahitan yang salah. Gunting benang sama. Kemudian rudder ini fungsinya untuk
memberikan tanda pada pola bahan sesuai dengan pola yang kita buat. Kapur pensil juga memberikan tanda di bahan. Dan nah itu bidal ya, sama seperti tadi. Bidal ini fungsinya untuk melindungi jari kita supaya tidak tertusuk jarum ketika kita menjahit dengan tangan ya. Nah selanjutnya kita lihat banyak macam-macam gunting. Nah di sana ada gunting zigzag. Gunting zigzag ini biasanya digunakan untuk menggunting kain yang mungkin kita tidak obras ya, sehingga tujuannya supaya tidak bertiras ya. Kemudian ada gunting kain. Nah gunting kain ini banyak modelnya ya, bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, biasanya tergantung kita nyamannya menggunakan yang mana. Oke, nah kemudian ada rotary cutter. Rotary cutter ini sebenarnya sama dengan gunting, cuma dia bentuknya lingkaran tajam ya. Itu digunakan untuk memotong kain, biasa digunakan untuk patchwork ya. Nah itu salah satu gunting benang, fungsinya sama untuk membuang benang, menggunting benang ya, cuma warnanya aja bermacam-macam. Lanjut ya. Nah ini adalah bantalan jarum. Kalian bisa buat ya, bisa buat dengan berbagai macam bentuk yang lucu-lucu dan imut ya. Nanti kalian belajar ya. Nah fungsinya untuk tentu saja meletakkan jarum di bantalan. Oke. Nah ini adalah setrika biasa. Setrika biasa ini biasanya didampingi ya, ditemani oleh sprayer. Kita gunakan untuk ketika menyetrika ya, menyetrika baju atau untuk melicinkan ya ketika kita menggosok, atau bisa juga digunakan ketika kita melekatkan seperti Vaseline, Kufner ya ke kain yang akan kita jahit. Nah kalau menggunakan setrika biasa kita dibantu dengan air dalam sprayer. Tapi kalau kita menggunakan setrika uap, nah itu otomatis sudah ada airnya ya, sudah ada airnya di dalam setrika uap itu, jadi tidak perlu lagi menggunakan sprayer ya. Airnya dimasukkan ke dalam tempat di setrikanya ya, sehingga akan mengeluarkan uap. Nah setrika ini tentu saja harus ada meja setrikanya ya. Meja setrikanya macam-macam bentuknya, mungkin seperti yang Bunda tampilkan ini dari kayu, tapi ada juga yang dari besi ya, macam-macam ya. Nanti kalian lihat di ruang praktek juga ada beberapa model. Oke, nah itu. Kemudian selain itu ada juga setrika, tapi ini merupakan alat bantu untuk pressing ya. Jadi dia digunakan untuk bantalan panggul, untuk lengan, dan untuk bahu. Biasanya digunakan untuk baju-baju seperti jas gitu ya, blazer, supaya bentuknya lebih bagus ketika di press ya. Menggunakan setrika juga ya, dengan sprayer. Nah seperti itu. Memang tidak banyak ya alat-alat yang digunakan untuk menjahit. Nah, kalian sudah lihat tadi bentuk-bentuknya dan sudah tahu nama-namanya. Sudah dicatat ya. Jadi kalian harus tahu fungsi dan alat yang akan kalian gunakan selama praktek di jurusan busana. Nah, Bunda balik nih, kembali diulangi alat-alat yang dibutuhkan untuk menjahit, antara lain adalah tentu saja mesin jahit. Kemudian ada jarum mesin, jarum tangan, jarum pentul. Nah, dibantu lagi dengan bantalan jarum. Kemudian ada macam-macam gunting ya. Nah, tadi gambarnya sudah Bunda share. Nah, ada kapur jahit, pensil kapur, dan alat bantu seperti mata nenek. Kemudian ada setrika dan papan setrikanya. Kemudian alat bantu pressing, yaitu bantalan panggul, lengan, dan bahu. Oke, mungkin sudah jelas ya apa yang Bunda sampaikan tadi. Kalian tinggal menghafal, kemudian mencoba untuk memakai alat-alat jahit tersebut ya. Nanti kalian akan terbiasa.
menggunakannya. Oke? Nah, alhamdulillah ya kalau kalian sudah mengerti, sudah tahu dan sudah hafal nama alat-alatnya. Tentu nanti kalian akan mencoba ya menggunakan alat-alat tersebut ketika praktek. Nanti kalian akan lebih paham lagi kegunaannya. Oke? Mungkin itu saja dulu ya pada kesempatan kali ini. Apa yang Bunda sampaikan disimak dengan baik, dihafal, diingat bentuknya, alatnya, dan nanti dipraktekkan ya, sehingga kalian akan lebih menguasai alat-alat praktek di jurusan kalian. Oke, sampai ketemu kembali ya di video Bunda selanjutnya. Oh iya, tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe ya, kemudian like and share. Oke? Yuk, sampai jumpa.